Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Anita Syaradewi dengan NIM 180310003. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan penata laksanaan fisioterapi pada kasus di bawah ini. Nah, dari kasus tersebut kita dapat mengambil beberapa problematika fisioterapi. Problematika fisioterapi pertama yang dapat kita temui adalah adanya nyeri yang menjalar pada bahu kiri dan pada servikal. Kemudian adanya penurunan kekuatan otot pada bahu dan juga servikal. Kemudian adanya keterbatasan gerak pada bahu kiri dan servikal. Serta yang terakhir adalah adanya spasme pada otot-otot skalenius yang ada di servikal. Nah, untuk menegakkan diagnosa, yang dapat kita lakukan pada pasien tersebut adalah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pada fisioterapi dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif. Pada pemeriksaan objektif kali ini, saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan fisik berupa IPPA. Nah, pada pemeriksaan IPPA yang terdiri dari inspeksi terdiri atas dua jenis, yaitu inspeksi dinamis dan inspeksi statis. Pada inspeksi statis ditemukan hasil bahwa pasien terlihat menahan nyeri, kemudian bahu kiri dan bahu kanannya asimetris atau tidak sama tinggi. Kemudian pada inspeksi dinamis ditemukan bahwa pasien cenderung menggunakan tangan sebelah kanan dan cenderung untuk mendiamkan tangan di sebelah kiri. Kemudian pada pemeriksaan auskultasi tidak dilakukan karena tidak adanya gejala yang mengarah ke sana dan juga diperkusi tidak dilakukan. Tetapi pada pemeriksaan palpasi itu dilakukan dan didapatkan hasil bahwa pasien mengalami nyeri tekan pada area skalenius. Jadi nyeri yang dihasilkan itu akibat ada spasme pada otot-otot skalenius servikal. Nah, untuk menegakkan diagnosa selanjutnya, kita dapat melakukan pemeriksaan objektif berupa PFGD atau pemeriksaan fungsi gerak dasar. Pada PFGD ini kita melakukan 3 jenis pemeriksaan, yaitu aktif, pasif, dan isometrik. Dari kasus ini didapatkan kesimpulan bahwa PFGD aktif, yaitu pasien tidak dapat melakukan full ROM dan ada nyeri. Kemudian pada gerakan pasif dapat melakukan gerakan full ROM tetapi masih ada nyeri, dan pada pemeriksaan fungsi gerak dasar isometrik pasien tidak dapat menahan tahanan maksimal dan pasien juga merasakan nyeri saat bergerak. Nah, untuk pemeriksaan yang selanjutnya kita melakukan pengukuran. Pengukuran yang dilakukan itu sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Keluhan pertama itu nyeri. Nah, untuk mengukur nyeri bisa menggunakan VAS atau visual analog scale, yang mana pada pengukuran VAS ini kita menggunakan 3 jenis nyeri, yaitu nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak. Nah, dari hasil pengukuran pasien tersebut didapatkan hasil bahwa pasien merasakan nyeri ringan pada saat diam, nyeri sedang pada saat bergerak, dan nyeri sedang juga pada saat ditekan. Kemudian pengukuran yang kedua adalah pengukuran dengan MMT untuk mengetahui kekuatan otot. Pengukuran MMT dari pasien tersebut didapatkan hasil bahwa otot pada area shoulder pasien bernilai 4 atau mampu melakukan gerakan full ROM tetapi tidak mampu menahan tahanan maksimal. Nah, pengukuran selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pengukuran luas lingkup gerak sendi atau ROM yang menggunakan goniometer. Dari hasil pengukuran goniometer didapatkan interpretasi hasil berupa keterbatasan pada gerak aktif yang menyebabkan tidak terjadinya full ROM dan juga dibarengi dengan adanya rasa nyeri saat dilakukan pengukuran. Kemudian untuk mengukur aktivitas fungsional bisa menggunakan 2 jenis skala, yaitu NDI (Neck Disability Index) dan juga SPADI. Nah, pada kedua jenis pengukuran aktivitas fungsional ini didapatkan hasil bahwa pasien mengalami keterbatasan atau gangguan pada area shoulder dan lehernya. Nah, untuk
menegakkan diagnosa dari diagnosa fisioterapi berupa thoracic outlet syndrome, kita dapat melakukan beberapa tes khusus. Yang pertama itu ada Edson test. Nah, pada pemeriksaan Edson test, posisikan pasien berada dalam keadaan duduk, kemudian posisi fisioterapis berada di belakang pasien, dan minta pasien untuk melakukan gerakan rotasi dan sedikit ekstensi sebesar 30 derajat. Jadi gerakan ini dilakukan sesuai dengan arah bahu yang merasa sakit atau merasa nyeri. Jadi sesuai dengan kasus itu pasien merasakan nyeri dan sakit di bahu kiri, berarti saat melakukan proses pemeriksaan pasien harus menoleh ke arah kiri dan ekstensi sebesar 30 derajat pada arah kiri. Kemudian fisioterapis bertugas untuk meraba denyut nadi radialis dan merasakan apakah ada kelemahan atau penurunan dari heart rate dari pasien. Jika terjadi penurunan atau kelemahan pada denyut nadi radialis, berarti pasien positif terkena TOS. Kemudian pada tes khusus yang kedua itu adalah Eden test. Nah, pada Eden test itu pasien juga diposisikan sama seperti pada pemeriksaan Edson test, yaitu duduk, rileks, dan kemudian yang membedakan antara Edson dengan Eden adalah pada Eden test pasien itu lurus ke depan, tetapi bahu atau tangan yang sakit pada area yang sakit pada pasien ini yang kiri itu ditarik ke belakang oleh terapis. Kemudian dirasakan apakah ada kelemahan atau penurunan dari denyut nadi radialis. Jadi ingat fisioterapis untuk mempalpasi denyut nadi radialis. Dan ketika ada penurunan atau kelemahan, itu artinya pasien positif TOS. Kemudian untuk tes khusus yang ketiga itu adalah Rose test. Nah, pada pemeriksaan Rose test biasanya dilakukan dalam keadaan berdiri. Kemudian minta pasien untuk melakukan abduksi 90 derajat, kemudian juga fleksi elbow 90 derajat, dan membuka menutup telapak tangannya. Nah, gerakan ini dilakukan selama 3 menit. Selama 3 menit, arahkan pasien untuk melakukan gerakan ini terus-menerus. Setelah itu, kita evaluasi pasien. Jika pasien merasakan kesemutan, nyeri menjalar, atau ada rasa sakit dan kebas-kebas, itu berarti pasien positif mengalami TOS atau thoracic outlet syndrome. Nah, kemudian dari segala jenis pemeriksaan yang sudah dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan untuk diagnosa fisioterapi sebagai berikut, yaitu adanya nyeri yang menjalar, adanya penurunan kekuatan otot, adanya keterbatasan lingkup gerak sendi, dan adanya spasme pada otot scalenus di cervical and causa thoracic outlet syndrome. Dari diagnosa fisioterapi berikut itu, jadi kita dapat membuat planning. Planning fisioterapi yang dibuat itu terdiri dari planning jangka pendek dan planning jangka panjang. Untuk planning jangka pendek itu antara lain 1. Menghilangkan atau menurunkan nyeri yang dirasakan oleh pasien. 2. Meningkatkan kekuatan otot dari pasien. 3. Meningkatkan luas lingkup gerak sendi dari pasien. Dan yang terakhir adalah menghilangkan spasme yang dirasakan oleh pasien. Sedangkan planning jangka panjang yang dapat kita lakukan itu adalah meningkatkan aktivitas fungsional yang dirasakan oleh pasien dan membawa pasien untuk kembali bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari planning yang telah disusun, kita dapat melakukan intervensi fisioterapi sesuai dengan planning yang telah kita tentukan. Planning pertama yaitu menurunkan nyeri dari pasien tersebut. Untuk menurunkan nyeri dari pasien tersebut, kita dapat melakukan 2 jenis intervensi. Yang pertama menggunakan modalitas TENS. Pada penggunaan modalitas TENS itu bisa mengurangi nyeri dari pasien akibat adanya blokade pada aliran stimulus nyeri yang berada di petuit spinal cord. Nah, ini sesuai dengan teori gerbang ventral. Untuk dosis dan bagaimana pelaksanaannya akan saya letakkan pada kolom deskripsi setelah video ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah massage. Pada penggunaan massage ini akan merelaksasi otot-otot scalenus yang spasme yang tadi menyebabkan adanya nyeri. Nah, relaksasi ini akan menghilangkan nyeri pada leher, dan massage yang
diberikan ini bisa dilakukan sesuai dengan dosis dan sesuai dengan instruksi dari fisioterapis yang akan saya cantumkan juga pada deskripsi. Nah, kemudian untuk planning yang kedua dan ketiga, yaitu untuk meningkatkan lingkup gerak sendi serta meningkatkan kekuatan otot, kita bisa melakukan Kelliot Neck Exercise pada bagian leher. Kelliot Neck Exercise itu dilakukan dengan gerakan fleksi, ekstensi, lateral fleksi kanan dan kiri serta rotasi. Gerakan ini sebenarnya bisa dilakukan di rumah oleh diri sendiri atau dengan bantuan terapis. Pada gerakan yang dilakukan oleh diri sendiri bisa dilakukan dengan gerakan tangan, jadi seperti fleksi kita lakukan seperti ini, untuk ekstensi juga bisa kita lakukan seperti ini, dan seterusnya. Jadi tangan dari pasien digunakan sebagai penopang atau pemberi beban. Nah, next yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kekuatan otot dari bahu dan juga untuk meningkatkan LGS pada bahu. Itu dilakukan dengan isometric row exercise. Ini penting karena dapat meningkatkan kekuatan otot dan juga menambah lingkup gerak sendi dari bahu. Itu bisa dilakukan dengan bantuan terapis. Jadi akan sedikit susah untuk dilakukan oleh diri sendiri, tetapi itu bisa disiasati dengan row exercise. Jadi secara aktif pasien selama berada di rumah dapat melakukan gerakan-gerakan row exercise berupa abduksi dari shoulder ataupun jalan kepala, rotasi kanan, rotasi kiri. Nah, selain itu kita juga dapat memberikan latihan berupa stretching exercise. Stretching exercise penting diberikan untuk merelaksasikan otot-otot sehingga akan meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas dari otot. Stretching exercise bisa dilakukan pada bagian leher seperti dengan bantuan terapis atau oleh diri sendiri. Jika dengan diri sendiri bisa kita lakukan dengan gerakan lateral fleksi, lalu ditahan selama 10-30 detik atau 1-8 hitungan. Jadi ingat, dalam pelaksanaan stretching harus ada holding atau ada waktu tunggu sehingga terjadi penguluran otot yang maksimal. Untuk edukasi yang diberikan kepada pasien, pertama-tama kita harus menganjurkan pasien untuk terus menggunakan bahu kirinya. Jadi, jangan sampai ketika nyeri yang dirasakan itu menghalangi mobilisasi dari bahu tersebut. Hal ini malah akan menyebabkan adanya kontraktur pada sendi dan juga akan meningkatkan penurunan dari kekuatan otot pasien tersebut. Oleh sebab itu, anjurkan pasien untuk terus melakukan gerakan ringan pada bahu kiri pasien. Selain itu, edukasi selanjutnya yang dapat diberikan adalah dengan menganjurkan pasien untuk tidak membawa beban berat pada bagian kepala atau nyuwun barang-barang berat. Kemudian jangan juga mengangkat barang-barang berat pada bahu kiri karena hal tersebut akan menambah beban pada bagian tos yang sudah tertekan. Kemudian selanjutnya untuk home program. Home program yang dapat dilakukan adalah seperti neck Kelliot exercise yang tadi diintervensi. Jadi neck Kelliot exercise dapat dilakukan di rumah sendiri dan sangat mudah untuk diperagakan di rumah. Neck Kelliot exercise dapat dilakukan 1-2 kali dalam sehari. Jadi pagi dan sore bisa dilakukan sebagai salah satu rutinitas. Kemudian stretching exercise. Stretching exercise sangat baik dilakukan saat bangun pagi atau sore hari karena ini akan menambah fleksibilitas dari otot pasien. Selain itu juga pasien diarahkan untuk melakukan row exercise. Row exercise secara aktif akan membantu meningkatkan ruas lingkup gerak sendi dari pasien tersebut. Stretching pada bagian bahu dapat dilakukan dengan holding selama 1-8 hitungan atau 10-30 detik. Jadi kita diamkan seperti ini karena ini akan membantu merelaksasikan otot-otot baik itu di cervical juga, di bahunya juga. Nah, itu adalah edukasi dan home program yang dapat kita berikan pada pasien dengan thoracic outlet syndrome. Nah, sekian video terkait penata laksanaan fisioterapi yang dapat saya berikan pada pasien dengan thoracic outlet syndrome. Jika selama pembuatan video ini ada kesalahan, saya sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang dibangun. Semoga video yang saya buat bermanfaat dan dapat memenuhi nilai saya dalam mata kuliah manajemen neuromuskular. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.